Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan, saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi efektif dalam bisnis. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu definisi dari bisnis komunikasi. Bisnis komunikasi merujuk pada cara organisasi berinteraksi dan berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Pentingnya komunikasi dalam bisnis. Komunikasi yang efektif adalah fondasi yang vital untuk kesuksesan bisnis. Membantu dalam pembentukan budaya perusahaan yang kuat, mendukung produktivitas, kolaborasi, dan inovasi, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sini ada dua jenis komunikasi dalam bisnis. Jenis yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal ialah komunikasi antar karyawan, manajemen, dan departemen dalam organisasi, termasuk pertemuan tim, surel, pesan instan, dan internet perusahaan. Dan yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra, dan media, meliputi iklan, media sosial, surat kabar, dan konferensi pers. Nah, di sini kita memiliki 6 strategi komunikasi efektif. Strategi yang pertama yaitu jelas dan terbuka. Pesan harus jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Hindari penggunaan jargon yang tidak dikenal oleh semua pihak tersebut. Yang kedua ada berorientasi pada pendengar. Kenali audiens Anda dan sampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tingkat pemahaman mereka. Gunakan bahasa dan gaya yang sesuai dengan audiens yang dituju. Yang ketiga yaitu konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi. Ini membantu membangun citra merek yang kuat dan menghindari kebingungan. 4 yaitu responsif. Tanggapi pertanyaan, masukan, dan masalah dengan cepat dan efisien. Menunjukkan bahwa perusahaan Anda peduli dan memperlihatkan kebutuhan pelanggan dan karyawan. Yang kelima ada gunakan beragam saluran komunikasi. Memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti rapat, surel, pesan instan, media sosial, dan situs web. Sesuaikan saluran dengan jenis pesan dan preferensi audiens. Yang keenam, ada evaluasi dan koreksi. Lakukanlah evaluasi berkala terhadap strategi komunikasi Anda. Terapkan perubahan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Di sini kami ada 4 contoh tantangan dalam komunikasi bisnis. Tantangan yang pertama ialah kebisingan komunikasi. Terlalu banyak informasi yang bersaring untuk perhatian membuat pesan sulit untuk disampaikan dan diterima. Yang kedua yaitu perbedaan budaya. Komunikasi lintas budaya dapat menimbulkan hambatan yang mengakibatkan kesalahpahaman atau konflik. Yang ketiga, kesalahan komunikasi. Kesalahan dalam menyampaikan pesan dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi. Dan yang terakhir, teknologi dan perubahan lingkungan. Perubahan teknologi dan lingkungan bisnis mempengaruhi cara komunikasi dilakukan, memerlukan adaptasi terus-menerus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah komunikasi yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan bisnis. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Oke, mungkin sampai sini sajalah materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.